Hai anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini nak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih terus belajar dari rumah. Ibu harapkan kalian tetap serius, walaupun tidak ada yang mengawasi secara langsung. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Masih ingat apa itu yang dikatakan reaksi kimia? Ya, reaksi kimia itu adalah suatu perubahan yang menghasilkan zat baru. Berarti akan terbentuk nanti suatu zat yang baru yang tidak sama dengan zat yang semula. Maka kita coba perhatikan apa-apa saja reaksi yang terjadi. Yaitu yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu terjadi pada hidrokarbon, merupakan reaksi pembakaran. Proses ini bersifat eksotermik, atau dia menghasilkan panas, membebaskan panas. Kita ambil contohnya adalah pembakaran pada gas metana. Hidrokarbonnya gas metana, berarti CH4 bereaksi dengan oksigen. Berarti kalau pembakaran, ingat ya, selalu kalau pembakaran itu membutuhkan O2, maka dia bereaksi dengan oksigen, gas oksigen. Nanti kalau CH4 dengan O2 ini bereaksi, pasti akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O dalam wujud gas, dan nanti akan menghasilkan panas, berarti dia menghasilkan energi. Yang kedua, reaksi yang terjadi yaitu reaksi substitusi. Pernah dengar kata substitusi? Ini juga pernah kita dengar pada pelajaran matematika. Apa itu? Yaitu pergantian kan kalau dalam matematika. Maka sama, dalam reaksi kimia, dalam reaksi hidrokarbon, terjadi juga reaksi substitusi. Yaitu reaksi di mana senyawa hidrokarbon mengalami pergantian satu atom atau lebih atom H oleh atom yang lain. Jadi mereka mengalami pergantian atom H dengan atom yang lain. Biasanya atom lainnya itu apa? Yaitu atom-atom halogen. Misalnya FClBrI itu ada di golongan 7A. Jadi reaksi ini disebut nanti dengan reaksi halogenasi. Kita ambil contohnya misalnya gas metana juga, alkananya CH4, oke? Dia bereaksi dengan Cl2, maka nanti akan terjadi substitusi, pergantian. CH4 tadi menjadi CH3 dan 4H yang satu lagi diganti dengan Cl. Jadi CH3Cl dan HCl. CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini. CH4 bereaksi dengan Cl2, maka nanti H yang satu ini akan mengalami substitusi, berganti dengan Cl. Nah, atom yang lain kan, berarti ini kan. Maka nanti akan terbentuk CH3Cl dan HCl. Oke. Kemudian reaksi yang ketiga, reaksi adisi. Apa itu? Pengubahan ikatan tidak jenuh atau rangkap menjadi ikatan jenuh atau tidak rangkap, tunggal, dengan cara menangkap atom lain. Jadi nanti rangkapnya berkurang. Rangkap 2 menjadi tunggal. Rangkap 3 menjadi rangkap 2 dengan cara menangkap atom lain. Berarti bereaksi dengan atom lain akan terbentuklah perubahan rangkap. Kita ambil contohnya. Yang pertama, reaksi adisi alkena oleh hidrogen. Jadi atom lainnya itu gas hidrogen. Maka coba kita perhatikan CH3 CH2 atau namanya disebut 1 propena, ya kan? Alkena 1 propena bereaksi dengan H2, maka nanti akan menghasilkan CH3 CH2 CH3. Gak ada lagi rangkapnya kan? Nah, dia sudah berganti. Oleh karena apa? Ada reaksi dengan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi adisi oleh alkuna. Pada alkuna oleh hidrogen. Oke, ini hampir sama. Jadi kalau alkena rangkap 2, dia akan terbentuk menjadi tunggal.
Kalau alkuna rangkap 3, nanti akan terbentuk menjadi rangkap 2. Oke, itu aja diingat. Jadi adisi itu mengurangi rangkap. Ya. Terjadi perubahan. Yang ketiga, reaksi adisi alkena oleh halogen. Misalnya ini sama, 1 propena bereaksi dengan gas brom Br2 ya. Maka nanti akan menghasilkan CH3, CH, CH2. Ada cabangnya Br. Br-nya berarti berada di cabang. Namanya ini apa? 1,2 dibrom propana. Yang keempat, reaksi adisi alkena oleh asam halida. Asam halidanya HCl. Kita kenal dengan asam klorida. Etena. Etena bereaksi dengan asam klorida, maka rangkapnya akan berubah menjadi ikatan tunggal CH3 CH2 Cl. Atau namanya apa? Kloroetana. Kalau untuk reaksi adisi alkena oleh air hampir sama dengan oleh halogen. Nanti H2O-nya akan berubah di sini. Ini satu yang pertama, misalnya ini hanya, sini OH-nya. Oke, sekian penjelasan dari